ada 3 penguasa pantai selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, terus patihnya Nyi Roro Kidul, dan juga anaknya Nyi Blorong. Tumbal dari sanak keluarganya buat dikasih ke Nyi Blorong biar awet muda. Halo semua, aku Sylvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, konspirasi atau juga tragedi. So, di malam Jumat ini kita bakal bahas sesuatu yang horor-horor lagi. Kali ini ada sosok cantik tapi berkaitan sama pesugihan. Namanya Nyi Blorong. Langsung aja kita ke ceritanya. Buat yang belum tahu, jadi Nyi Blorong menurut kepercayaan masyarakat adalah penguasa keraton pantai selatan yang punya kesaktian dan juga punya pengikut berbagai macam jin. Nyi Blorong punya tugas untuk menyesatkan manusia biar terjerumus di dunia pesugihan dan jadiin manusia sebagai budak-budaknya. Nyi Blorong ini sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Untuk wujud dari Nyi Blorong adalah sosok wanita cantik yang pakai kebaya hijau dengan rajutan emas. Tapi asal kalian tahu, tubuh dari Nyi Blorong ini bukan sepenuhnya manusia, melainkan setengahnya adalah ular dari pinggang sampai ke bawah. Nah, warna emas itu adalah perwujudan aslinya dari Nyi Blorong, yaitu ular raksasa. Pas saat bulan purnama, Nyi Blorong ini akan memiliki kecantikan dan juga kesaktian yang sampai pada puncaknya, benar-benar cantik dan juga punya kekuatan yang gak ada tandingannya. Tapi ketika selain bulan purnama, Nyi Blorong ini akan berubah menjadi wujud aslinya, yaitu ular. Serat Centini menyebutkan kalau Nyi Blorong itu adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Dia dinikahin sama Joko Linglung karena Joko Linglung ini berhasil membunuh buaya putih, penjelmaan dari Prabu Dewata Cengkar. Nyi Blorong dipercaya sama masyarakat bisa ngasih kekayaan buat orang-orang yang ngajak Nyi Blorong buat bersekutu. Jadi ketika Nyi Blorong ini datang, dia bakal ninggalin kepingan-kepingan emas sebagai imbalan yang sebenarnya itu adalah sisiknya. Tapi di samping itu, pesugihan Nyi Blorong ini pastinya juga membutuhkan tumbal manusia. Ketika sudah mencapai ajal, arwah pengikutnya ini bakal jadi bagian penghuni dari keraton pantai selatan buat selamanya. Selain itu, tujuan dari Nyi Blorong ini minta tumbal itu buat dijadiin prajurit dan juga buat meningkatkan kecantikan Nyi Blorong itu sendiri. Tapi menurut sumber lain, Nyi Blorong ini adalah sebutan untuk Nyimas Dewi Anggatri, anak dari Nyimas Dewi Rangkita atau biasa disebut Ratu Galuh. Tapi ada lagi sumber lain yang mengutip dari buku yang berjudul Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa karyanya Kiai Haji Muhammad Solikin. Di situ disebutin kalau Nyi Blorong itu adalah Dewi Nawangwulan, bidadari yang diperistri sama Jaka Tarub. Nah, di kisahnya Jaka Tarub itu mencuri pakaiannya Dewi Nawangwulan saat dia lagi mandi sama bidadari-bidadari lainnya di sungai. Tapi Dewi Nawangwulan itu gak bisa kembali lagi ke surga, soalnya dia udah nikah sama si Jaka Tarub itu tadi yang nyuri pakaiannya. Setelah itu dia jadi Nyi Blorong yang dikenal oleh masyarakat. Terus akhirnya mengabdi dan juga jadi panglima buat Kanjeng Ratu Kidul yang ada di Laut Selatan.
Tapi ada lagi cerita lain versi masyarakat di sekitar Pelabuhan Ratu atau Pangandaran, Jawa Barat. Di versi itu, mereka nyebutin kalau Nyi Blorong adalah putri dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kisahnya ini awal mulanya dari Kanjeng Ratu Kidul yang ngasih sebutir telur buat Ki Ageng Tambir yang lagi bertapa di gua yang sekarang disebut Karangbolong di Pelabuhan Ratu. Ki Ageng Tambir juga dikasih tahu telur menetas itu bakal dikasih nama Nyi Blorong dan juga bakal diakuin anak sama Kanjeng Ratu Kidul. Yang nantinya Nyi Blorong ini bakal punya tugas buat menggoda dan juga menyesatkan manusia. Dan Ki Ageng Tambir itu juga dijadiin sebagai juru kunci dan juga penjaga guanya Nyi Blorong. Yang nantinya Ki Ageng Tambir ini bakal nganterin manusia yang mau berhubungan sama Nyi Blorong. Nyi Blorong juga dikenal sebagai sosok yang ahli dalam mimpin pasukan jin. Bahkan jin yang ada di bawah kekuasaan Nyi Blorong itu punya kekuatan yang cukup kuat. Salah satu pegiat sejarah dari Solo Society, Doni Saptoni, nyebutin kalau di kultur Jawa era Mataram ada 3 penguasa pantai selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, terus patihnya Nyi Roro Kidul, dan juga anaknya Nyi Blorong. Nah, selanjutnya aku bakal ceritain cerita pesugihan Nyi Blorong yang beredar di masyarakat. Namanya sebut aja Tony. Nah, dia ini udah lulus kuliah berbulan-bulan, tapi dia ini belum punya kerjaan alias pengangguran. Aslinya Tony ini mau kerja, cuma dia maunya di perusahaan-perusahaan besar aja. Nah, setelah usaha cari-cari dan juga daftar di berbagai perusahaan, dia belum keterima sama sekali di perusahaan yang dia pengenin itu. Akhirnya berbulan-bulan Tony ini tetap aja nggak punya pekerjaan, sampai Tony ini ngerasa malu. Bahkan nggak cuma malu karena nggak punya pekerjaan, Tony ini juga malu karena dia nggak punya pacar. Saking malunya itu, Tony sampai nggak mau kumpul sama temen-temennya sebelum dia dapet apa yang dia pengenin, yaitu pekerjaan sama pacar. Tapi suatu hari, Tony ini tiba-tiba luluh sama seorang cewek cantik yang namanya Amelia. Tony ini pokoknya udah cinta mati sama si Amelia ini, sampai dia itu ngerasa kalau ketemu sama Amelia beban hidupnya udah hilang. Aduh, cinta setengah mati nggak tuh? Nggak lama dari itu, Tony yang udah cinta mati sama Amelia itu langsung meminang Amelia. Pokoknya Tony itu nggak rela kalau Amelia ini direbut sama orang lain, saking bucinnya itu. Dan Amelia ini pastinya juga langsung nerima lamaran dari Tony, karena Amelia ini juga cinta sama si Tony. Nah, udah 2 bulan menikah, mereka ini masih bahagia-bahagia gitu. Ya biasalah roman-roman pengantin baru. Nah, di bulan ketiga Amelia udah positif hamil. Nah, mulai dari itu Tony itu ngerasa kalau biaya yang bakal dikeluarin buat persalinan anaknya itu bakalan banyak, kebutuhannya bakalan banyak. Sedangkan Tony-nya itu masih pengangguran, belum punya pekerjaan. Karena sampai sekarang Tony itu belum punya pekerjaan, makin hari dia makin stres. Dan dia punya pikiran kalau satu-satunya buat nyelesain masalahnya itu adalah lewat pesugihan. Nah, diam-diam Tony ini datang ke dukun buat ngelakuin pesugihan, tapi Tony nggak mau kalau Amel ini tahu biaya perawatan anaknya itu dari hasil pesugihannya dia. Setelah datang ke rumah dukun, Tony ini cerita. Nah, habis cerita, dukun ini langsung ngasih tahu persyaratan-persyaratan buat ngelakuin pesugihan, yaitu Tony harus bersetubuh sama Nyi Blorong tiap malam 1 suro. Nantinya Nyi Blorong ini bakal berubah jadi ular, dan dari sisiknya Nyi Blorong itu bakal jadi kepingan-kepingan emas yang bisa diambil sama Tony. Di sisi lain, Tony ini ngerasa kalau dia itu mengkhianati istrinya, tapi dia juga udah nggak punya pilihan lain selain ngelakuin itu. Ya akhirnya dia pasrah-pasrah aja, mau aja sama persyaratannya itu. Tapi nggak cuma itu. Kalian tahu apa? Ada persyaratan lain selain harus berhubungan sama Nyi Blorong.
si Tony ini juga harus nyiapin tumbal dari sanak keluarganya buat dikasih ke Nyi Blorong biar awet muda. Nah, Tony ini makin pasrah dong, dia nggak punya pilihan lain. Dia cuma bisa ngangguk ngeiyain omongan dukunnya itu, persyaratannya itu. Sampai di momen malam satu suro, Tony ini pastinya juga udah ngelakuin ritual sama Nyi Blorong. Dan Nyi Blorong ini ngasih tenggat waktu buat Tony buat nentuin siapa keluarganya yang bakal jadi tumbal. Bingung dong Tony, pastinya dia nggak mau ngorbanin istrinya, soalnya dia juga cinta mati sama istrinya kan. Dan satu-satunya harapan yang bisa ditumbalin, kalian tahu siapa? Anaknya sendiri. Dia mikir kalau dia udah numbalin anaknya, dia masih bisa buat punya anak lagi. Bentar, coba kalian bayangin deh. Si Tony ini kan ngelakuin pesugihan buat perawatan anaknya ya, buat persalinan anaknya. Tapi yang ditumbalin malah anaknya sendiri. Yah, otaknya kemana ini si Tony ini? Nah, semenjak dari ritual itu, Tony makin hari makin kaya. Ketika ditanya sama istrinya dia dapat uang dari mana, Tony ini cuma bilang kalau uangnya itu dapat dari pekerjaan barunya. Tapi bukan itu yang bikin Amel ini heran. Baru aja dia ngalamin kejadian aneh. Bayinya yang ada di kandungannya tiba-tiba menghilang gitu aja. Nah, kejadian itu buat Amel sangat terpukul. Dia sedih setiap hari, dia nggak mau makan, dia nggak bisa tidur. Pokoknya sedih karena dia kehilangan anaknya. Tony yang punya uang sok-sokan bawa Amel ke dokter buat perawatan. Padahal dia tahu apa penyebabnya. Ya dia sendiri itu yang ngilangin anaknya. Tapi semua yang dilakuin Tony itu sia-sia. Soalnya Amel ini beneran udah nggak kuat. Kejadian itu tadi mempengaruhi mentalnya si Amel. Sampai-sampai Amel ini sering ngelantur dan bahkan nggak ngenalin Tony. Padahal itu suaminya sendiri. Nah, ngelihat itu, Tony makin lama juga makin sedih ngeliatin istrinya. Dia nggak tahu kalau kehilangan anaknya itu bikin Amel jadi gila. Akhirnya Tony ini nyesel karena dia udah ngelakuin pesugihan. Dia akhirnya sadar nih, dia kilap kalau pesugihan itu ternyata cuma ngasih kenikmatan yang fana, yang sebentar, yang gak kekal, dan malah buat sengsara. Nyi Blorong yang dialamin sama Siti, wanita asal Banjar yang tertarik ngelakuin pesugihan karena ada tuntutan ekonomi. Ada saudaranya Siti yang ngajak Siti ini ngelakuin pesugihan Nyi Blorong di sebuah gua yang ada di daerah Cilacap. Awalnya Siti ini ragu-ragu buat nerima ajakan saudaranya ini. Tapi karena desakan ekonomi, akhirnya ngebuat Siti menerima ajakan itu dan pergi ke Cilacap, Jawa Tengah. Nah, sampai di Cilacap, Siti ketemu sama juru kunci yang ada di gua itu. Dan Siti langsung ditanyain beberapa hal sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, Siti juga ditanyain soal kesiapannya, soal mental batinnya, soal tumbal yang harus dia siapin, dan juga resiko-resiko yang bakalan Siti alami. Nah, tepat di jam 12 malam, juru kuncinya itu ngajak Siti buat masuk gua dan juga jelasin ritual-ritual pesugihan yang mau dimulai. Nah, saat itu Siti udah ngerasa kalau hawanya itu dingin, bikin merinding dan juga bikin gelisah, dan juru kunci ngajak Siti buat masuk lebih dalam lagi di gua itu. Dijelasin lah sama juru kunci itu kalau ketika ritual Siti harus bener-bener fokus, gak boleh mikirin tujuan lain selain dapat kekayaan. Nah, Siti juga diingetin sama juru kunci kalau Siti ketemu sama sosok-sosok, dia gak boleh baca doa ataupun inget Tuhan selama ritual. Nah, dimulailah itu ritualnya. Makin lama, Siti ngerasa kalau ada sesosok makhluk yang ngedeketin Siti kayak ular dan juga muterin tubuhnya Siti. Tapi makin kerasa nyata, ular itu melilit tubuhnya Siti kuat banget. Sampai Siti ini ketakutan dan juga teriak, "Allahu Akbar!" dan langsung baca-baca doa. Dan seketika itu, ularnya langsung pergi gitu aja dari gua, ninggalin Siti di situ.
Nah habis itu tanpa pikir panjang, Siti langsung lari keluar gua, nyamperin juru kunci yang lagi jaga di luar gua itu, dan juga langsung pamit ninggalin ritualnya gitu aja. Ya untungnya Siti ini belum terlibat perjanjian lebih jauh sama siluman ular Nyi Blorong di dalam gua itu tadi. Nah setelah kejadian itu Siti langsung kapok, dia langsung tobat dan gak mau lagi gunain jalan pintas buat dapetin kekayaan. Nah kan kapok dah tuh. Jadi pelajaran buat kita semua ya, sesusah apapun ekonomi kita, jangan coba-coba buat nyobain pesugihan apapun itu bentuknya. Oke semuanya, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pantengin terus channel kita tiap malam Jumat. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya. Dadah!